pagi, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari buku Mazmur 121, ayat pertama dan ayat yang kedua. Dikatakan di situ dengan judul Tuhan Penjaga Israel. Nyanyian Siarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Puji Tuhan, kita menjumpai suatu ungkapan dari pemazmur yang seringkali juga merupakan keinginan, harapan, dan pertanyaan kita dalam situasi kondisi yang sangat sulit. Seringkali dalam kehidupan ini kita bertanya, kalau posisi seperti ini, siapa yang kira-kira bisa menolong kita? Siapa yang punya kemampuan untuk membuka jalan bagi kita? Dan begitulah pengharapan dari pemazmur untuk bertanya kepada Tuhan, dari manakah aku dapat pertolongan? Dan di sini adalah hal yang wajar dan selalu dialami oleh setiap kita umat manusia. Di saat sakit yang berkepanjangan, kita bertanya siapa yang bisa sembuhkan. Dalam masa kesulitan keuangan, kita akan bertanya, sampai berapa lama ini bisa selesai? Dalam hubungan keluarga yang retak, kita bertanya, bagaimana caranya bisa pulih lagi? Bahkan dalam banyak hal, kita seringkali bertanya dan terus bertanya, pertolongan kita dari mana? Dan inilah yang selalu dialami oleh manusia karena keterbatasan sumber daya. Maka pemazmur katakan, dari Tuhanlah pertolongan kita. Dan ini harus menjadi sikap dan prinsip dari semua orang yang percaya. Karena pertolongan datang dari pencipta kita. Pertolongan datang dari orang yang tahu seluruh keberadaan kita sebagai umat manusia. Karena dengan jelas kalau kita lihat, seorang raja pernah berkata di dalam 2 Tawari Fatsal yang ke-14. Di situ kita bisa melihat ayat yang ke-11 mengingatkan kepada saya dan saudara, seperti ini keadaan yang terjadi. Kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya, ya Tuhan, selain daripada Engkau, tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan Allah kami, karena kepadamulah kami bersandar, dan dengan nama-Mu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Ya Tuhan, Engkau Allah kami, jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau. Di sini Asa mengingatkan kepada kita bahwa dia kenal dirinya, dia orang yang lemah. Dia tidak punya kekuatan, sehingga dikatakan, siapa yang bisa menolong yang lemah terhadap yang kuat? Di mana saja kita melihat, selalu yang kuat itu yang menang. Tetapi Asa mengingatkan kepada kita, dia berdoa supaya dia mengingatkan Tuhan yang berdaulat, sehingga tidak selalu yang besar, yang lemah, yang kuat itu selalu menang atas yang lemah. Karena ketika itu akan berlangsung, maka dengan kata lain Asa mengingatkan, mereka melawan Tuhan. Mengapa yang kecil itu harus dikatakan seperti itu?
Karena memang secara logika, yang kuat tidak akan pernah bisa kalah terhadap yang lemah. Dan dia hanya bisa kalah kalau Tuhan ada di pihak yang lemah. Sebab itu Asa katakan, janganlah biarkan orang yang besar itu, pasukan yang besar itu, mempunyai kekuatan untuk melawan engkau. Ini hal yang harus kita sikapi dalam diri kita. Di tengah kita membutuhkan pertolongan, jangan salah. Jangan kita menyerah dengan kondisi yang ada. Karena situasi kita ini kecil, kita ini lemah, kita ini minoritas. Bukan itu. Tapi buat Tuhan, Dia akan membela kebenaran. Dan Dia tidak terganggu dengan jumlah yang besar. Dia akan menunjukkan kepada kita keadilannya dan keperkasaannya. Tidak ada manusia yang bisa mengungguli Tuhan. Tidak ada manusia yang bisa lebih dari Tuhan. Dan ini adalah peringatan firman Tuhan untuk saya dan saudara. Bahwa pertanyaan, dari mana kiranya kita dapat pertolongan? Kita harus tahu pertolongan bagi kita itu datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Karena Dia menciptakan langit dan bumi, Dia tahu merubah segala sesuatu tanpa perlu akal kita, tanpa perlu pertimbangan kita. Dia Allah yang punya kemampuan untuk melakukan yang terbaik. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya, kita diingatkan pertolongan bagi kita itu selalu datangnya dari Tuhan. Kita perlu bergantung, kita perlu berharap, kita perlu mengandalkan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur. Karena oleh kasih setia Tuhan, Engkau mengingatkan kepada kami bahwa pertolongan bagi kami itu datang dari Tuhan. Sebab itu Bapa, ingatkan kami senantiasa supaya dalam menjalani kehidupan ini kami tidak mengandalkan manusia. Kami tidak mengandalkan kekuatan kami. Karena kami tahu firman-Mu mengingatkan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dan biarlah kemampuan Tuhan akan membuat kami terus mengandalkan Engkau, berharap bergantung kepadamu. Bapa, tolong anak-anak-Mu yang sudah pergi bekerja, berbisnis, studi, maupun sudah sibuk dengan kegiatan di rumah tangga, maupun pengabdian kepada tugas, usaha, dan tanggung jawab. Ingatkan kami bahwa pertolongan bagi kami itu selalu datangnya dari Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kasih setia-Mu. Terima kasih untuk kemurahan-Mu. Sebab itu kami bersyukur dan berdoa di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.